Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, yang mana pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Bahasan kita pada pagi hari ini yaitu surat Hud, khususnya adalah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini berbicara secara khusus berkaitan dengan rezeki, yang Allah limpahkan, di mana di dalam ayat tersebut Allah kemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabatin fil ardi, dan tidaklah daripada binatang yang melata di bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan dia Allah mengetahui tempat berdiamnya, wa mustauda'aha, dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semua di dalam kitab yang nyata. Itulah kira-kira terjemahan daripada Hud ayat yang ke-6. Baiklah, marilah akan kita coba tafsir daripada ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata, pun di bumi, melainkan atas Allah lah rizkinya, dan dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat menyimpannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata. Di dalam ayat ini disebutkan ada dabbah. Wa ma min dabatin fil ardi. Kata dabbah itu terambil dari dabba yadubbu. Dabba yadubbu, yang berarti bergerak dan merangkak. Dan tidak ada daripada yang bergerak dan merangkak, binatang yang bergerak dan merangkak fil ardi. Itu adalah tinjauan dari segi bahasa. Kemudian bahwa memahami ayat ini dalam arti umum adalah lebih tepat
Karena atas Allah lah rizki semua makhluk. Jadi ayat ini kan secara khusus bicara berkaitan dengan rizki binatang yang melata. Tetapi pada hakikatnya adalah rizki itu Allah berikan kepada semua makhluk. Bukan hanya sekedar makhluk tertentu, bukan hanya sekedar kepada binatang melata. Semua makhluk diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik makhluk yang berakal seperti kita manusia maupun makhluk yang tidak berakal, baik makhluk yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, baik makhluk yang berkaki 4 maupun berkaki 2, baik makhluk yang merayap ataupun tidak. Jalan yang merayap seperti apa itu? Seperti ular. Kasih rizki. Baik yang makhluk yang bersayap ataupun yang tidak bersayap, burung dan lain sebagainya. Jadi makanya dikemukakan bahwa memahami ayat ini dalam arti umum adalah lebih tepat, lebih cocok, lebih sesuai. Karena atas Allah lah rizki semua makhluk. Dabba yadubbu. Nah, tinjauan kepada bahasa dabba yadubbu artinya bergerak dan merangkak. Menuntut setiap binatang melata untuk memfungsikan dirinya, bergerak dan merangkak untuk mendapatkan rizkinya, yakni tidak tinggal diam menanti rizki, tetapi agar mereka harus bergerak guna mendapatkan rizki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang terjadi pada makhluk yang lain, termasuk kepada manusia. Burung pagi-pagi dia pergi dari sarangnya dalam keadaan lapar. Setelah kenyang dia baru kembali sore hari pada sarangnya. Dia kembali kepada sarangnya pada sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi menuntut bergerak. Makhluk dalam rangka mencari dan menggapai rizki Allah harus bergerak. Dengan kata lain bahasa kita harus berusaha. Kita ingin meraih dan mendapatkan rizki dari Allah, ya kita harus bergerak. Kita harus bergerak, berusaha dan bekerja. Kita nggak bisa tinggal diam saja di rumah nempuh Yahweh, duduk aja nggak mungkin dapat, nggak mungkin rezeki itu datang sendiri, harus bergerak bagi manusia sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidangnya. Ada yang bergerak, berjalan, bekerja sebagai ahli bangunan. Ada yang bergerak, berjalan, bekerja di persawahan dan lain sebagainya. Intinya bahwa dari kata-kata dabba yadubbu yang berarti bergerak dan merangkak, menginformasikan kepada kita semua bahwa dalam rangka menggapai rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bergerak dan berusaha. Kan gitu ya, Kom? Gitu. Harusnya. Begitu tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Ya'lamu wa ya'lamu mustaqarraha
wa mustauda'aha, dan dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Allah mengetahui tempat berdiamnya makhluk. Allah mengetahui tempat penyimpanannya makhluk. Ya. Dipahami oleh sementara ulama dalam arti tempat penyimpanannya, sejak berupa benih dalam rahim atau dimanapun sampai penguburan. Jadi ada tuh ulama yang mengapresiasikan, yang menafsirkan seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat di dalam tafsir Jalalain. Ya, dikemukakan di dalam tafsir Jalalain, wa ya'lamu mustaqarraha maskanaha fid dunya au sulbi. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan dia Allah mengetahui mustaqarraha, tempat berdiamnya, fid dunya au sulbi, di dunia atau di sulbi. Tempat berdiamnya di dunia Allah mengetahui. Di manakah kita berdiam? Di bagian bumi belahan manakah kita bertempat tinggal? Allah Maha mengetahui. Senajan kita berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain, Allah Maha mengetahui. Ausulbi, tempat berdiam di sulbi. Apa itu sulbi? Jadi manusia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar antara tulang sulbi laki-laki. Apa air yang dipancarkan? Sperma, air mani. Tahu Allah Maha mengetahui bahwa dulu air tersebut tempat berdiamnya adalah di tulang sulbinya laki-laki. Nah, tafsir Jalalain mengemukakan seperti itu. Wa mustaudaha, dan Allah Maha mengetahui tempat penyimpanannya, ba'dal mauti au fir rahim, setelah mati. Di mana dia nyimpannya? Di liang lahat. Ada yang kuburannya di kebun nanas sono toh. Ada yang kuburannya di Kampung Asem, ada yang kuburannya di Kober, di belakang Uki, kan gitu. Ada yang kuburannya di tempat mahal, yang harga satu kuburannya itu miliaran rupiah. Allah mengetahui tempat penyimpanannya itu makhluk, di manakah dia disimpan. Senajan katakan gak disimpan, dia mati dalam rangka pelayaran di laut, dibuang ke laut, Allah juga Maha mengetahui. Al-fir rahim, atau penyimpannya di dalam rahim. Apa itu? Janin, benih, anak. Janin. Allah mengetahui bahwasanya di rahim itu tempat penyimpanan janin atau benih. Dan juga Allah mengetahui ini janin bakalan hidup atau mati. Kan begitu. Nah, jadi penafsiran di dalam
Quran itu antara satu penafsir dengan penafsir yang lain kadang berbeda. Kadang berbeda. Kemarin kita udah bilang, kenapa kok terjadi berbeda? Karena keilmuan yang berbeda, karena latar belakang yang berbeda, social culture yang berbeda, budaya yang berbeda, sehingga bisa menafsirkan antara satu penafsir dengan penafsir Quran memiliki pandang yang berbeda. Ada juga yang memahami berkaitan dengan mustaqarroha dan mustaudaaha. Ada juga yang memahaminya dalam arti Allah mengetahui dan memberi rizki semua binatang, baik yang berada di tempatnya menetap, mustaqarroha, tempatnya menetap, seperti ikan dan mutiara, ikan di laut atau di sungai atau mutiara di laut, di mana mereka tidak dapat meninggalkan tempat kediamannya. Si ikan nggak bisa meninggalkan sungai, nggak bisa meninggalkan laut. Si mutiara juga begitu. Tetapi ikan dan mutiara tetap mendapat rizki. Nah, ada tuh ulama yang memandang seperti itu. Mutiara kan nggak bergerak, tapi bisa tumbuh dari kecil menjadi besar, kemudian besar, dan akhirnya bisa diambil dan dipanen. Kok dia bisa besar? Karena ada rezeki. Karena ada rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia nggak kemana-mana itu mutiara. Ekongnya. Iya. Si kerang itu nggak kemana-mana tuh kerang. Begitu juga dengan ikan. Jangankan yang begitu, pohon deh. Pohon kan emang nggak kemana-mana itu pohon, kagak bisa jalan. Tapi dari kecil tumbuh berkembang, terus menjadi besar, kemudian berbuah. Kemudian buahnya bisa diambil, bisa dipanen. Ada yang memang sengaja ditanam oleh manusia, ada yang memang tidak ditanam oleh manusia, tumbuh berkembang dengan sendirinya. Siapa yang ngasih rezeki itu? Allah, sehingga pepohonan tetangkalan bisa tumbuh berkembang dan bisa menghasilkan buah. Kan gitu Kong ya? Iya, manusia. Nah, ada tuh ulama yang menafsirkan kata-kata mustaqarroha seperti itu. Kemudian dan Allah memberikan rizki kepada apa dan siapa saja yang meninggalkan tempat kediamannya, seperti burung atau manusia yang berpindah pergi dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari rizki. Ada juga tuh yang berpandang seperti itu ulama. Bergerak tuh burung-burung, binatang-binatang. Ada yang bergerak binatang. Iya. Ada yang bergerak seperti tadi tuh ceritanya burung. Udah lapar. Seperti burung, dia tinggalkan sarangnya pagi-pagi hari dalam keadaan lapar. Dia kembali ke sarangnya sore dalam keadaan kenyang. Kadang kembalinya juga seperti membawa makanan buat anaknya yang ditinggal di sarang. Kan gitu ya, Kong? Sama manusia begitu. Ya, Bapaknya pergi mencari makan, mencari nafkah, mencari rezeki di tempat lain, jalan dia pulang, dia bawa dia tuh mau warung Padang dari warung Padang maupun dari warteg buat anaknya. Nah, jadi ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Sekali lagi, penafsiran dalam satu ayat itu memberikan efek penafsiran yang berbeda-beda, dan ini tidak perlu kita permasalahkan. Tetapi ini adalah menjadi khasanah ilmu yang bisa kita manfaatkan, khasanah ilmu yang akan berguna bagi kita, akhirnya akan menjadi
memperkembangkan pola pikir dan wawasan Kita. kita. Hasanah keilmuan Islam ini memang sangat luar biasa. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Insyaallah kalau kita dikasih umur panjang, Amin. sehat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.